Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Bang, saya mau bertanya, orang sombong itu bisa masuk surga tidak ya? Jawabannya dua. A, bisa masuk surga. B, tidak bisa masuk surga. Mengapa saya bilang masuk surga? Jawabannya adalah kalau orang sombong itu sadar, itu bisa masuk surga. Kalau tidak sadar, tidak bisa masuk surga. Jawabannya seperti itu. Begini teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang orang sombong, bahwa orang sombong itu tidak bisa masuk surga. Ini saya putar videonya Kiai Buya Yahya. Jadi orang sombong itu tidak bisa menerima nasihat, bahwa orang sombong itu orang paling sengsara. Ya, ini. Yang pertama adalah ada orang melakukan kesalahan. Kalau diingatkan itu langsung bilang, kamu jangan fanatik. Katailah, orang yang paling sengsara itu adalah orang sombong. Anda jangan menjadi dia. Tidak akan, surga tidak diperkenankan untuknya. Nah, itu teman-teman, itu penjelasan dari Kiai Buya Yahya bahwa orang sombong itu paling sengsara. Jangan sampai kita ini sombong. Sudah dicontohkan oleh makhluk yang namanya iblis. Kenal nggak teman-teman Anda itu dengan iblis? Mungkin Anda pernah ketemu nggak? Yang ketemu silakan komen. Kalau saya sih belum pernah bertemu sama makhluk yang namanya iblis. Kalau namanya saya sudah tahu namanya, tapi belum saya bertemu. Iblis itu tahu nggak teman-teman? Iblis itu di atas malaikat. Iblis itu lebih imamnya malaikat. Iblis itu imamnya malaikat. Iblis itu lebih beriman daripada semua malaikat. Iblis itu lebih berilmu daripada malaikat Jibril. Tetapi mengapa iblis itu dikeluarkan dari surga, Bang? Tentunya ini bingung ya. Iblis itu sudah beriman, iblis itu imamnya malaikat, iblis itu sudah mempunyai ilmu lebih banyak daripada malaikat-malaikat yang lain, daripada malaikat Jibril juga, tetapi dikeluarkan dari surga. Mengapa? Jawabannya adalah karena iblis itu adalah makhluk yang paling sombong. Nah, itu jawabannya. Dia itu tidak mau sujud, sedangkan malaikat, sini malaikat, sujud kamu ke Nabi Adam, malaikat langsung sujud. Tetapi iblis itu merasa lebih baik daripada manusia dan malaikat, merasa lebih baik. Begitu teman-teman, begitupun kita ini manusia. Kalau kita ini sudah merasa lebih punya ilmu banyak, sudah merasa beriman lebih baik imannya kepada Allah, sudah merasa lebih kaya, sudah merasa tidak mempunyai dosa. Jawabannya adalah kalau hal itu sudah terjadi di otakmu, itu sudah dipelihara, maka tanpa kita sadari Anda itu sudah sombong. Ya enggak teman-teman? Sudah sombong. Nah, itu. Jadi kita hati-hati ya, meskipun punya ilmu banyak, meskipun tuh kaya, ibadahnya sudah rajin, tapi merasa Anda itu mempunyai nilai lebih rajin, lebih beriman, itu kan sombong tanpa kita sadari. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi belajar agama itu susah, tidak gampang. Lebih baik tidak punya ilmu apa-apa, tapi tidak sombong. Bukan berarti orang yang punya ilmu itu jelek, bukan. Takut sombongnya itu teman-teman yang berbahaya. Ya kan teman-teman, tanpa kita sadari ya, kita sudah mondok, bahkan mondoknya itu di luar negeri, ilmunya banyak, merasa lebih baik daripada yang lain, jadinya sombong. Saya ada pesan dari guru saya sampai sekarang masih ingat. Jangan kita ini, kata guru saya, merasa lebih baik sekalipun sama non muslim.
Saya ulangi lagi, jangan pernah merasa lebih baik sekalipun sama non muslim itu teman-teman. Jadi ini penting menjadi pembelajaran buat kita semua. Jadi sombong itu menghapus segala perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan yang baik ya akan terhapus secara otomatis apabila kita ini mempunyai sifat sombong. Jangan ya teman-teman, kita belajar menjadi orang yang sabar, tabah, dan sadar. Itu ilmunya. Ilmunya adalah supaya tidak sombong, harus Anda itu berlatih sabar. Yang kedua, berlatih tabah. Yang ketiga, berlatih sadar. Bukan hanya tahu di kata. Kata sabar saya tahu, kata tabah saya tahu, kata sadar saya tahu, tetapi tidak berlatih. Jadi tiga itu yang bikin orang bisa selamat dunia maupun akhirat. Belajar sabar, belajar sadar, belajar tabah, dan belajar sadar. Itu mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda, terutama orang Islam, baik yang ada di Indonesia, orang Islamnya, maupun di luar negeri ya. Ingat tadi tiga teman-teman, sabar, tabah, sadar. Itu harus dilatih, bukan hanya tahu di kata, bukan hanya tahu di mulut. Karena banyak orang bilang, nah kamu kalau pengen selamat dunia maupun akhirat harus menjadi orang yang sabar. Menjadi orang sabar itu yang bagaimana? Dilatih sehari-hari. Ketika Anda itu disakiti orang, jangan melawan. Itu berlatih sabar namanya. Kalau sama orang cuma diomongin sedikit tidak enak saja langsung marah, tidak boleh seperti itu. Terus tabah itu sama saudaranya taat kepada Allah, seperti itu. Pokoknya tabah saat saudara, tidak jauh, walaupun perkataannya berbeda tapi maksudnya itu sama. Terus sadar, sadar kita ini adalah manusia yang tercipta dari tanah ya, terus sama Allah dikasih napas, dikasih roh, akhirnya kita bisa ngomong, bisa berbicara seperti itu. Maka kita sombong itu tidak boleh teman-teman, bahwa ini kita ini hanya dibuat dari tanah. Apa yang mau disombongkan? Itu teman-teman, ini ilmu teman-teman ya, jangan merasa lebih baik. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda ya, terutama orang Islam. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, usikum binafsi bitaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.